Shalom. Ya, kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan baik. Kebaikan Tuhan kita bisa alami, kita bisa rasakan tatkala kita menyadari siapakah kita manusia. Kita ini ya tidak lebih dari segumpal tanah liat. Kita hidup hanya oleh kemurahan Tuhan. Sebab itu kemurahan Tuhan yang kita alami dan rasakan sampai pada saat ini, mari kita tetap memuliakan Tuhan dan melakukan kehendak-Nya. Puji Tuhan, saudara sekalian, pada saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan saya akan ambil di dalam kitab Wahyu. Wahyu pasal yang ke-21. Wahyu 21 ayat 1 sampai ayat yang ke-5. Saya akan baca dalam terjemahan baru. Yang berkatakan langit yang baru dan bumi yang baru. Ayat pertama. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem baru, turun dari surga dari Allah, dan berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Allah mereka. Dan ia akan menghapuskan segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Ayat 5. Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru, dan firman-Nya, tuliskanlah, karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar. Terima kasih, silakan duduk. Kita memperhatikan firman Tuhan di dalam kitab Wahyu pasal yang ke-21 ini. Ya. Ini adalah berbicara tentang langit baru dan bumi yang baru. Saudara, ini berbicara tentang sorga. Ini berbicara tentang kesenangan. Dan saudara, ini adalah satu tempat yang Tuhan siapkan bagi kita semua. Amin. Tujuan kita mencari Tuhan. Tujuan kita beribadah. Tujuan kita melayani pekerjaan Tuhan. Dan segala usaha yang kita kerjakan di dalam Tuhan, tujuannya adalah ini, tempat ini, sorga. Ya. Semua orang pasti tahu itu sorga. Ada sorga, ada neraka. Dua tempat yang kekal, yang ditawarkan untuk kita pilih. Nah, saudara sekalian, untuk memilih jangan salah pilih. Dan kalau memilih itu bukan B atau S, ya. Kalau di sekolah memilih multiple choice, ya. B atau S, benar atau salah. Ya. Bukan seperti itu pilihan kita. Tetapi pilihan ini adalah merupakan langkah, merupakan perbuatan, suatu usaha yang kita wujud nyatakan di dalam setiap kehidupan kita setiap hari. Jadi kalau kita ingin ke sorga, maka yang kita lakukan yaitu senangkan hati Tuhan.
Kalau kita menyenangkan hati Tuhan, Tuhan akan lihat. Dan Tuhan pasti akan menyenangkan kita. Tapi kalau kita menyakiti hati Tuhan, saudara, dia akan hajar kita. Tuhan tidak kompromi. Namun Tuhan penuh kasih. Kalau kita berbuat salah, dia akan tegur kita dengan lembut. Kalau kita sadar, syukur, dia akan tuntun kita. Namun Tuhan tegur dengan lembut. Kalau kita tidak sadar, dia akan tegur dengan setengah keras. Kalau kita ditegur dengan setengah keras, maka saudara sekalian, kita tidak berubah, maka dia akan tegur dengan keras. Namun saudara sekalian, berbahagia orang yang ditegur Tuhan. Kalau Tuhan tegur, berarti Tuhan sayang. Kata firman Tuhan, barang siapa yang aku tegur, aku kasih akan dia. Sebab kita manusia banyak salah, banyak dosa. Kalau kita tidak ditegur, ya jalan kita sudah salah, kita akan berjalan terus sampai pada kebinasaan. Tetapi kalau kita ditegur, kita akan sadar, oh iya, benar, jalan saya sudah salah. Terima kasih. Ya. Peneguran yang nyata, kata Amsal Sulaiman, lebih baik daripada kasih yang tersembunyi. Kadang-kala kita rasa begitu, rasa nggak enak kalau mau ditegur, sehingga dia diam aja. Itu Tuhan katakan salah. Karena lebih baik teguran yang nyata meskipun pedis daripada cuma menyenangkan manusia, tapi pada akhirnya membuat dia binasa. Nah saudara kasih dalam Tuhan, kita lanjut saudara, berbicara tentang langit baru dan dunia baru. Tujuan gereja Tuhan, untuk apa kita beribadah dalam dunia ini? Untuk apa kita lelah-lelah datang beribadah? Kita berpuasa, tidak makan, tidak minum. 1 hari, 2 hari, 3 hari, sampai pun beberapa hari. Kita lakukan semua ini adalah untuk dunia baru dan langit baru yang Tuhan siapkan bagi kita. Di sana saudara sekalian dikatakan oleh firman Allah, ya, tidak ada lagi tangisan dan air mata. Tidak ada penderitaan. Tuhan menghapuskan segala yang menyusahkan manusia. Sebab itu saudara, kemana lagi tujuan kita? Selama kita ada dalam dunia, kata Rasul Paulus, kita mengeluh sebab penderitaan. Penderitaan ini disebabkan karena kuasa iblis yang senantiasa mempengaruhi kita sehingga kita berbuat dosa, mempengaruhi kita supaya kita melawan kebenaran, mempengaruhi kita supaya kita tidak berbuat baik, kita tidak beribadah, kita memfitnah, kita membenci, bahkan saudara sekalian kita membunuh sekalipun. Itu pekerjaan iblis yang kadangkala mempengaruhi kita sehingga kita melakukan apa yang iblis perintahkan. Sebab itu, ya saudara, untuk mau sampai ke sana, itu memang satu tempat yang Tuhan janjikan bagi kita. Filipi 3 ayat 20, Rasul Paulus katakan, sebetulnya kita ini semua adalah mempunyai suatu tempat yang kekal, yaitu sorga. Ya, coba minta tolong dibaca Filipi 3 ayat 20. Filipi 3 ayat 20. Tetapi tanah air kita ada di surga. Dari sana juga kita menantikan juru selamat, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Tanah air kita sorga, saudara. Kalau terjemahan baru, kita warga negara sorga, ya. Dan kita akan bersama-sama dengan Tuhan selama-lamanya. Namun saudara, untuk mau ke sana, kita perlu diproses, ya. Nah, proses-proses inilah yang kita alami di dalam dunia ini, agar supaya Tuhan akan melihat kualitas iman, kualitas percaya kita kepada Tuhan. Sebab tawaran-tawaran dunia yang kita alami, kita rasakan itu terlalu manis, terlalu senang bagi tubuh, bagi daging. Saudara. Dunia menawarkan kesenangan, tetapi saudara sekalian, Tuhan, kalau kesenangan Tuhan masih tetap panjang, belum kasih kesenangan-kesenangan kekal. Kadangkala Tuhan berkati kita dengan penderitaan. Tuhan izinkan kesulitan terjadi. Tuhan izinkan masalah itu terjadi. Karena mau melihat kesulitan itu sebetulnya punya fungsi Tuhan kasih. Penderitaan itu Tuhan beri bagi kita punya fungsi agar supaya kita bisa sadar kita butuh Tuhan. Kalau tidak ada penderitaan,
maka saudara sekalian manusia akan ikut di pikiran sendiri. Alkitab katakan pikiran-pikiran manusia salah, tidak berkenan kepada Tuhan paling banyak. Sebab itu kita perlu diubahkan cara pandang kita. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, belajar dari pengalaman-pengalaman hamba-hamba Tuhan, nabi-nabi Tuhan, bagaimana mereka bisa mempertaruhkan nyawa mereka. Mereka tetap berjuang untuk Yerusalem baru. Satu contoh saudara, dalam Kejadian pasal yang ke-12, Nabi Ibrahim. Ibrahim saudara sekalian, dia katakan, keluarlah engkau dari negerimu, dari kaum keluargamu, pergilah kepada suatu tempat yang aku akan tunjukkan kepadamu, dan aku akan menjadikan engkau berkat. Apakah Ibrahim menolak? Ibrahim tidak banyak tanya dengan Tuhan. Tuhan mau kemana? Karena Tuhan katakan di situ ke satu tempat yang Tuhan belum tentukan. Tetapi dia mendengar apa kata Tuhan. Dia terlalu percaya bahwa Tuhan kalau menuntun tidak akan salah, tidak akan keliru. Dan Tuhan kalau menuntun, dia tidak akan memberikan dia kesulitan, kesusahan. Dia melangkah saja. Tak kala dia suruh, maka Ibrahim pergilah dia. Dan bukan hanya itu cobaan atau tantangan ujian yang Tuhan berikan kepada Ibrahim. Dia pun melewati masa-masa tua, masa-masa muda, masa-masa tua. Tatkala dia kawin setua, ya, dia kawin lagi dengan dia Sarah, ya. Setua, umur 80 tahun, tidak ada anak, tidak ada keturunan. Seharusnya dia komplain ke Tuhan, Tuhan katakan saya akan dijadikan bangsa yang besar, akan punya keturunan. Nah, sedangkan umur sudah tua, ya, belum ada keturunan. Kemudian saudara, apakah Tuhan itu berdusta? Tuhan tidak berdusta saudara. Tetapi waktu berjalan terus, benar-benar kuasa Allah terjadi. Meskipun Sarah sudah tua, dia mengandung, melahirkan. Cuma satu-satunya lagi anak. Siapa dia anak? Ishak. So tua, Tuhan uji lagi, cuma satu tuh anak. Tuhan bilang, Ibrahim, serahkan kepadaku anak itu, persembahkan kepadaku. Ibrahim, saudara sekalian, kalau kita membaca dalam kitab Kejadian itu, dia tidak bertanya pada DP tua, DP istri Sarah. Tuhan ada minta tuh anak Ishak itu satu-satunya mau bawa. Sebab kalau baca cerita dari DP istri, pasti DP istri akan komplain. Bagaimana kita tua begini kemudian dapat anak, kemudian anak satu-satunya lagi mau dipersembahkan, dia akan komplain. Sebab itu Alkitab tidak menceritakan dia baku tanya dengan istri. Dia bawa anak itu. Dalam perjalanan, Ishak bertanya pada Papa, ini sudah ada kayu, ini sudah ada minyak, sudah segala sesuatu sudah siap, tapi mana domba? Biasanya pengorbanan itu domba. Saudara, bukan main perasaan beban papanya Ibrahim. Dia katakan Tuhan sudah sediakan. Tatkala saudara sekalian akan disembelih, maka situ Tuhan berkata, jangan apa-apakan dia. Ibrahim tetap dengar apa kata Tuhan. Ternyata Tuhan sudah siapkan domba yang tersangkut di semak belukar. Ujian-ujian ini dia pertaruhkan karena sorga, karena kesenangan kekal. Dia rela meninggalkan, dia rela mempersembahkan yang terbaik. Nah, ini saudara sekalian jadi tantangan bagi saya dan saudara. Apa yang kita sudah bawa kepada Tuhan? Tuhan tidak minta. Yang saudara sekalian, apa yang kita miliki, Tuhan yang tidak minta harta, Tuhan tidak minta uang. Apalagi orang sayang-sayang, Tuhan yang tidak minta. Coba yang orang sayang-sayang, Tuhan minta, ya. Apa yang orang sayang-sayang? Kalau suami istri, kalau istri suami, kalau suami istri anak-anak. Coba Tuhan minta persembahkan itu anak. Mau? Sanggup kita, saudara? Untuk sorga, itu sebetulnya kita semua milik Tuhan.
Tuhan yang menjadikan kita. Jadi kalau kita persembahkan kepada Tuhan, itu sebetulnya tidak masalah. Tuhan punya kok semua. Tetapi itulah ujian iman. Ya. Tuhan yang mencobai kita seperti Ibrahim. Sedangkan saja cuma mempersembahkan, ya, yang terkecil daripada milik kita, orang coba pikir dengan Tuhan. Ya nyandalah Tuhan, ini lagi berkat cuma sedikit, kau mau persembahkan kepada Tuhan, ya anda akan Tuhan. Ini kita manusia. Kadang-kadang kita koncudu dan baku hitung dengan Tuhan. Tuhan bisa mengambil itu semua, saudara. Kalau menunjukkan kuasa otoritas Tuhan, kita semua milik Tuhan. Sebab kita sudah ditebus dengan darah yang mahal. Kalau sudah ditebus atau dibayar, berarti kita ini milik Tuhan. Kita ditebus dengan pengorbanan Kristus di bukit Golgota. Kalau sudah ditebus, berarti semua orang milik Tuhan. Jadi kalau milik Tuhan, kapan Tuhan mau ambil? Itu hak Tuhan, mau-maunya Tuhan. Jadi jangan tawar-tawar, saudara. Karena apa? Sebab saudara sekalian, kita di dalam dunia harus kita sadari, dunia ini yang fana, penuh onak dan duri, kita hanya sementara, ya. Kita hanya sementara. Tujuan kita surga, yaitu saudara sekalian 21 baru, bumi baru, Yerusalem baru, dan ada di sana. Nah, inilah hal-hal saudara sekalian yang mengakibatkan Ibrahim rela mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan. Ada lagi saudara sekalian pengalaman yang dialami oleh Nabi Musa. Kenal Musa? Saudara? Siapa yang kenal Musa? Tidak kenal, karena kan kita tidak hidup di zaman itu. Tapi lewat firman Tuhan kita mengenal siapa Musa itu. Musa itu ya, karena waktu itu akan dibinasakan anak-anak di bawah 2 tahun ke bawah, sehingga dihanyutkan di sungai Nil. Dan untunglah ada putri Firaun yang melihat dan merasa sayang, dan dia dipelihara, dijaga. Panggil lagi, siapa mamanya, ya, ibunya mana, coba dicari. Ya ternyata orang Ibrani, maka dia dipercaya untuk menjaga. Ini kuasa Tuhan. Dan Musa tatkala dia lahir, dia dipelihara di istana. Segala kebutuhan fasilitas itu luar biasa. Wow, apa yang dia butuhkan, apa yang dia inginkan, terjamin. Tidak susah-susah lagi mau pi bapacol, tidak susah-susah lagi mau pi kerja. DP papa. Semua disediakan. Ini istana. Coba aja kita kalau misalnya dipanggil oleh Bapak Presiden Prabowo, ya. Biar bukan saudara, kita bilang iya kita ke saudara. Iya kita ke saudara, sigap. Dan kita kalau ada di sana, saudara sekalian, mau perlu apa? Semua terjamin. Pak Prabowo bilang, mari kamu Stevi dan Yari dan anak-anak tinggal di sini. Haleluya. Lupa segalanya. Itu senang. Mau makan minum sama sudah sedia, tinggal mau pilih yang sesuai selera. Mau pakai sesuai selera. Mau keluar mau fasilitas. Kalau perlu lagi ada pengawalan. Itu kalau keluarga presiden itu dikawal. Nah saudara kasih dalam Tuhan, belajar daripada Musa. Dia saudara sekalian tidak suka kesenangan sesaat. Dia melihat orang-orang keluarganya, orang-orang Ibrani dalam penderitaan. Dia rela tinggalkan istana. Dia rela tinggalkan kesenangan untuk menderita bersama-sama dengan orang pilihan Tuhan, keluarga, saudara-saudaranya. Apakah kita begitu? Presiden Sopangi kemudian orang keluar, lari, berpikir 1000 kali berpikir, ya. Paling babuju, Pak Presiden, kita kok mau pulang dulu nih, nanti mau balik ulang. Paling ada nego-nego, tapi Musa tidak ada nego-nego, dia langsung keluar di zona nyaman. Mari kita baca firman Tuhan. Ibrani pasal yang ke
11 ayat 24 sampai ayat yang ke-26. Ayat Ibrani 11 ayat 24. Dari sebab iman juga Musa enggan dikatakan anak putri Firaun. Dari sebab iman Musa tidak mau dikatakan anak putri Firaun. Kalau ia sudah besar, Tatkala ia sudah besar, maka relalah ia teraniaya bersama-sama dengan kaum Allah, dia rela teraniaya bersama-sama kaum Allah daripada menyukakan kesukaan yang berdosa seketika lamanya. daripada menyukakan kesukaan yang seketika lamanya. Karena pada pemandangannya, Karena dia memandang kecelaan dari hal Kristus kecelaan dari hal Kristus itu lebih besar harganya lebih besar harganya daripada segala kekayaan Mesir. daripada segala kekayaan Mesir. Sebab ia memandang kepada pahala. Sebab dia memandang kepada pahala. Sebab dia memandang Yerusalem baru. Dia memandang sorga, bumi baru dan langit baru. Dia tinggalkan zona nyaman. Kita diingatkan, hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan, kita diingatkan, jangan kita berdiam di zona nyaman. Tetapi mari kita berusaha pikul salib. Seperti Musa, saudara sekalian, tidak mau menganggap dia anak putri Firaun. Meskipun dari kecil putri Firaun sejaga, dia tidak mau mengatakan dia DP mama, DP papa, saudara. Dia rela tinggalkan zona nyaman. Nah, saudara, manusia selalu ingin pada zona nyaman. Selalu ingin yang senang, selalu ingin yang instan, selalu ingin saudara sekalian mengalami apa yang itu sukacita, apa itu kebaikan, apalagi berkat. Justru karena berkat yang kita kejar, kita tidak menghiraukan waktu kita untuk mencari itu. Siang dan malam kita bekerja, kadangkala ibadah pun tertunda karena proyek, karena usaha kita untuk mencarikan berkat. Itu manusia, saudara. Belajar daripada pengalaman ini, saudara. Mari kita, saudara sekalian, memandang kepada sorga. Rasul Paulus juga, saudara sekalian, dia rela menderita, melayani dan tetap melayani karena sorga. Bahkan saudara sekalian, dia katakan, aku tidak menghiraukan nyawaku berharga daripada kepada diriku. Coba kita minta baca ke dalam Kisah 20 ayat yang ke-24. Ayat 24. Tetapi sekali-kali tiada aku mengindahkan nyawaku berharga kepada diriku, asalkan dapat aku menyempurnakan jalan tanggunganku dan jawatan yang aku telah peroleh daripada Tuhan Yesus, yaitu hendak menyaksikan Injil dari hal anugerah Allah. Iya, saudara, ini perkataan yang tulus dan jujur dan berani dan benar. Paulus tidak mengindahkan nyawanya berharga kepada dirinya. Artinya dia tidak pusing DP hidup ini, mau mati, mau menderita, mau susah. Dia tidak hargai. Tetapi dia berusaha menyempurnakan apa yang Tuhan sudah katakan kepadanya. Tanggungan yang Tuhan sudah berikan sebagai rasul, yaitu menyaksikan Injil anugerah Allah, melakukan kehendak Tuhan. Paulus pun rela. Nah, ini hamba-hamba Tuhan yang dipakai oleh Tuhan untuk menyatakan, saudara, bahwa dunia ini tidak menjanjikan keselamatan. Dunia ini, saudara, tidak menjanjikan satu kesenangan kekal, tetapi hanya sementara. Kalau kita diberkati, kita senang. Tapi tatkala kita tidak diberkati, kita susah. Itu dunia. Kalau kita disakiti, ya sakit hati. Kalau kita disenangkan, ya senang hati. Tetapi saudara kasih dalam Tuhan, kita di dalam Tuhan, Tuhan tidak pernah menyakiti kita. Tuhan tidak pernah mengecewakan kita. Tetapi kadangkala atau banyak kali kita menyakiti hati Tuhan, tidak mau melakukan kehendak Tuhan. Maunya Tuhan, kalau mau ingin sorga, lakukan kehendak Tuhan. Amin. Lakukan kehendak Tuhan. Nah, saudara kasih dalam Tuhan,
Di sorga sana itu penuh dengan kesenangan. Ya. Semua hal-hal yang terjadi yang kita alami tidak akan ada di sana. Karena sudah dihapuskan, sudah dilenyapkan. Sebab itu, mari kita baca ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8. Wahyu 21. Wahyu 21 ayat 7. Maka orang yang menang itu kelak akan mewarisi segala perkara ini. Maka aku akan menjadi Tuhannya, dan ia akan menjadi anak kepadaku. Tetapi bagi orang yang penakut, dan yang tidak beriman, dan yang keji, dan segala pembunuh, dan orang yang berzina, dan orang khobatan, dan yang menyembah berhala, dan segala pendusta, maka bahagiannya itu ada di dalam laut yang bernyala dengan api dan belerang, yaitu mati yang kedua. Saudara, ya, dikatakan oleh firman Tuhan, ya, ini Yerusalem baru, sorga, ya, hanya khusus bagi orang-orang yang menang. Artinya menang dalam dunia ini, dalam pergumulan, menghadapi masalah dia tetap setia, masalah pencobaan-pencobaan yang berat dia tetap setia mengandalkan Tuhan. Artinya tidak tinggalkan Tuhan. Kemudian ayat yang ke-8 dikatakan, ya, yang tidak ada di sorga, ya, orang-orang penakut, ya, takut bersaksi, takut melakukan kebenaran, lebih takut setan daripada takut Tuhan, ya. Kan orang begitu toh. Orang lebih berani Tuhan daripada mau berani pas setan. Setan, saudara sekalian, paling ditakuti, ya. Sebab itu Tuhan katakan yang penakut Tuhan penakut setan tidak akan ada di sana. Semua yang penakut sebab itu jangan jadi penakut orang. Takut untuk melayani, tidak ada di sana. Orang-orang yang tidak percaya atau tidak beriman, tidak ada di sana. Apakah kita sudah termasuk orang-orang beriman? Ini yang jadi pertanyaan. Iman yang bagaimana? Ada tiga kualitas iman. Iman jelai, iman gandum, iman minyak dan air anggur. Jadi kalau cuma iman jelai, saudara sekalian, zaman antikris tak tinggal. Jadi dianiaya. Iman gandum pun akan tak tinggal. Kalau iman minyak dan air anggur, Tuhan katakan dalam Wahyu, jangan dirusakkan. Mereka itu pemilik kerajaan sorga. Artinya orang yang melakukan firman, yang percaya dan melakukan firman Tuhan. Nah, iman kita digolongkan seperti apa? Kita beriman percaya kepada Tuhan, tetapi pelaksanaan itu dipertanyakan. Bukannya tidak ada, tetap dipertanyakan. Orang kadang kala kalau mau melayani, baku hitung dengan Tuhan. Alkitab sudah katakan, saudara, bahwa melayani Tuhan itu segala-galanya. Di dalam firman Tuhan, saudara kenal itu seorang janda, tapi DP nama tidak bilang, ya, janda di Sarfat. Dia tatkala Elia datang, Elia minta roti. Janda itu bilang, ya, sedangkan kita tidak punya roti, cuma ada tepung sedikit, kemudian minyak sedikit dalam buli-buli. Dia sementara cari kayu, kemudian akan dibuat roti. Setelah itu habis makan kita akan mati karena musim panas, kesusahan, kesukaran. Kemudian Elia bilang, berikan dulu aku sebuah atau sedikit roti, baru engkau dan anakmu. Apa yang terjadi, saudara? Ini janda ini, meskipun janda, dia tidak koncudu. Dia bilang, aduh, sedangkan orang ini tidak cukup, mau kasih. Tapi dia tidak bilang begitu. Tapi dia bikin dulu roti, kasih dulu Pak hamba Tuhan. Kasih dulu Pak Nabi Elia, saudara. Tak kalau dia melayani Nabi Elia, maka saudara, hujan turun. Alkitab katakan, berkat itu dibuli-buli, berkat itu, tepung itu tidak habis-habis. Berkat itu datang, saudara. Tatkala dia melayani Tuhan, melayani hamba Tuhan. Nah, bagaimana kita, saudara sekalian, dalam melayani Tuhan? Orang melayani Tuhan, saudara sekalian, bukan langsung bawa Pak Tuhan, Tuhan apa? Ada hamba Tuhan yang Tuhan percayakan. Sudah seberapa besar kita layani hamba Tuhan?
Seberapa banyak atau orang masih bak-bak begitu ya? Sama juga. Ini hanya mengingatkan kita apa pengorbanan kita. Dan saya sebagai hamba Tuhan akan tetap bertahan selama Tuhan berkenankan untuk melayani. Karena memang hidup dan mati itu dalam tangan Tuhan. Kecuali memang Tuhan sudah tidak berkenan, ya Tuhan semua panggil ya. Mana-mana Tuhan mau. Mari kita saudara seperti janda itu. Meskipun kurang sedikit dia layani. Jangan kita saudara sekalian, sedangkan sedikit orang tidak layani, sedangkan banyak tidak layani, apalagi sedikit. Nah itu Tuhan yang tahu, manusia tidak tahu. Mari kita belajar. Sampai di mana iman kita? Iman akan membawa ke surga, bukan iman kacang-kacangan. Sebab dikatakan firman Tuhan, banyak orang yang menyeru Tuhan, Tuhan, tetapi cuma di mulut, hatinya jauh daripada Tuhan. Jangan kita tergolong seperti itu. Kita menyeru Tuhan beribadah, melayani, tetapi cuma di mulut, tidak dengan segenap hati. Tuhan juga yang lihat. Nah ini proses saudara. Sebab itu saudara sekalian, gembala bukan mau cuma untuk jemaat, tapi untuk gembala sendiri, untuk keluarga gembala. Jadi kalau kita saudara sekalian, mari kita berpikir positif, pikir diri sendiri, jangan pikir orang lain. Jangan pikir dia begitu, kita begitu. Masa kurang kita? Itu bersungguh-sungguh. Saudara, kalau Tuhan mau ambil semua, Tuhan bisa ambil semua. Tapi Tuhan minta persembahkan hidupmu. Sedangkan hidup dipersembahkan, apalagi cuma orang apa yang Tuhan ada kasih. So itu jangan bakul curu dengan Tuhan. Sebab kalau Tuhan bakul curu, dia tutup pintu berkat, maka orang tidak akan ada berkat. Ya. Apalagi saudara, orang yang keji, orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah berhala, semua pendusta, mereka akan mendapat bagian di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Surga saudara sekalian khusus untuk orang-orang yang memang sudah dibentuk, diproses. Iman itu dibentuk saudara bagaikan emas, ya, diambil dari dalam tanah, dibentuk, diolah sedemikian rupa sehingga bisa menjadi emas. Dan kalau emas dia sudah terbentuk, meskipun dia dijatuhkan di tempat yang orang katakan kotoran, banyak kotoran, dia akan terlihat jelas DP emas. Orang pasti akan mengambil emas itu. Nah iman emas ini, kehidupan kita meskipun di tengah-tengah dunia yang penuh dengan pergolakan, penuh dengan kenajisan, penuh dengan kegelapan, Tuhan akan melihat ini emas. Sebab itu orang-orang yang benar itu mata Tuhan tertuju. Tuhan melihat di mana kita berada. Jadi jangan pikir tatkala kita sobat sendiri, di kamar sendiri, Tuhan tidak melihat. Tuhan melihat kehidupan saya dan saudara. Jangan suka sendiri. Kalau anak-anak muda, so bebas, tidak ada yang bisa menghalangi. Dia mulai chatting, ya. Dia mulai medsos, ya. Dia mulai posting lagi. Tapi di sini tidak ada itu. Amin. Afini, tidak ada tuh itu. Karena kalau anak-anak muda tak sendiri, enak lagi begitu. Banyak berdoa, sebab itu DP mama, DP papa berdoa. Kita berdoa supaya orang itu jadi hamba Tuhan. Yari, Stevi jadi hamba Tuhan. Panggil. Saudara, Tuhan panggil orang itu jadi hamba Tuhan. Jadi hamba Tuhan sebetulnya bukan menjadi pendeta. Pendeta itu jabatan organisasi, tapi kita bisa melayani sesama kita dengan kebenaran. Di jalan kita saksikan kebenaran. Itu hamba Tuhan. Kalau pendeta itu kan lantikan organisasi, sehingga banyak pendeta-pendeta yang orangnya tidak percaya. Banyak pemerintah tidak percaya itu pendeta itu selalu pamba minta.
selalu proposal, selalu meminta ini, meminta itu. Bahkan Pak Jumat dia tolong, minta dah, kita sudah ada ini, sudah ada itu. Bukan hamba Tuhan yang begitu, saudara. Lalu itu tercemar, namanya pendeta. Yang mohon maaf, ada juga pendeta-pendeta yang betul tulus, tapi banyak modus. Pendeta karena terpenuhi, dia tinggalkan Tuhan. Itu jadi botu itu. Banyak pendeta-pendeta karena boti, jadi botu. Cuma karena uang. Saudara, apakah Tuhan tidak sanggup mau piara? Apakah Tuhan tidak sanggup memberkati? Semua saudara sekalian, orang hidup dalam berkat Tuhan. Sebab itu apa yang kita mau pikirkan dalam dunia ini, saudara, mari kita pikir perkara-perkara yang ada di atas. Kolose 3 ayat yang pertama dan kedua dan ketiga. Pikirkanlah perkara-perkara yang di atas, di situ Kristus ada. Pikirkan perkara-perkara sorga. Kalau kita berpikir perkara sorga, berarti kita akan berpikir jalan yang akan kita lalui. Tuhan katakan, aku ini jalan, kebenaran dan kehidupan. Kalau ikut kata Tuhan, pasti sampai sorga. Kalau kita tidak mengikuti apa kata Tuhan, masuk neraka. Itu dua pilihan. Orang Israel lewat Nabi Yeremia diperhadapkan dengan dua jalan. Jalan yang menuju kepada kehidupan, jalan menuju kepada kebinasaan. Kalau lakukan kebenaran, hukum-hukum Tuhan sorga. Tapi kalau menolak, menyangkal kebenaran, neraka. Itu saja. Jadi saudara saya, dimanapun kita berada, nyatakan kebenaran, iman itu. Apalagi saudara sekalian, kita mau pikiran di hari-hari ini. Harta itu saudara tidak menjamin orang masuk surga. Kadang-kala harta kalau sudah terlalu banyak, itu menghambat kita masuk surga. Coba aja kalau ada harta baru-baru dapat berkat. Coba hari Minggu baru-baru, dia dapat barang baru, dia dapat motor baru, ada auto baru, dia tidak akan berpikir gereja. Ya, tunggu kita melihat dulu. Apalagi baru beli sapi. Oh, kita Injil Lukas dia bilang, ya izin aku karena baru beli sapi 5 pasang, ya, baru kawin. Ya. Kesenangan-kesenangan, harta-harta yang kita miliki kadang-kala menghambat iman kita untuk masuk surga. Sebab itu Raja Soleman, raja yang penuh hikmat, dia katakan kepada Tuhan, jangan berikan aku kekayaan yang berlimpah-limpah. Jangan sampai aku tinggalkan Tuhan. Dan jangan juga bikin aku terlalu susah sehingga mempermalukan nama Tuhan. Ini dua hal Raja Hikmat bilang, kalau kaya rupanya orang susah masuk surga. Tuhan Yesus katakan lebih mudah unta masuk di lubang jarum daripada orang kaya masuk surga. Itu secara logika orang pikir. Sedangkan tikus saja masuk lubang jarum, semut saja tidak bisa. Ini Tuhan bilang, unta binatang yang besar, mau naik pun dia harus merunduk, baru kita bisa naik. Tapi Tuhan bilang lebih mudah dia masuk lubang jarum. Ini Tuhan yang bilang, firman Tuhan yang bilang, daripada orang kaya masuk surga. Jadi mau pilih mana, mau jadi kaya? Kadang-kadang saudara kalau sudah diberkati kaya, terus jadi lebih koncudu. Ya. Orang Birman datanya biasa kalau mau minta ini dan iya apa. Tapi setelah diberkati, mau minta, hanya tidak ada, so habis. Kadang-kadang saudara sekalian, kekayaan itu merubah karakter kita. Orang jadi lebih pelit karena sifat daripada iblis begitu. Dia akan pengaruhi masuk di dalam hati supaya orang berpikir yang jelek-jelek, yang jahat-jahat. Jadi koncudu, soalnya tidak bersosial. Tapi maksud Tuhan kasih untuk salurkan. Firman Allah masih murah, Tuhan kasih. Hamba Tuhan sampaikan, saling berbagi saudara. Ini rahasia untuk Yerusalem baru. Jadi jauh-jauh datang Bapak Roni dan Bu Yari, ada Karen juga yang ada kuliah di Manado. Semua yang dipikirkan surga. Meskipun ya Pak Roni ini dalam segala usaha tidak punya pekerjaan tetap, tapi bisa bekerja sama-sama dengan orang-orang terhormat, para jenderal, mantan jenderal.
orang-orang hukum di Jakarta. Dan seluruh Indonesia dia sudah kunjungi. Cuma kadang-kadang kita lihat dari Riau, dari Kalimantan sana. Semua berkat Tuhan, anugerah Tuhan. Karena lewat doa orang tua, kakak beradik. Itu anak-anak ya, di samping bekerja dan sementara bekerja, banyak berdoa, minta petunjuk-petunjuk Tuhan. Karena kehidupan sebentar, cuma Tuhan yang bisa memberikan engkau berhasil. Tuhan bisa memagari, karena dunia sekarang semakin jahat. Kalau saya menyaksikan ini medsos-medsos lebih caparuni, lebih kurang ajar, lebih najis. Semua situs open. Orang-orang tua lebih kurang ajar. Bahkan mereka cari untuk pamor, menganggap diri. Oh, Meta bilang mesti cari banyak penggemar, baru mau dapat duit. Tapi saya mau kurang ajar loh semua untuk sampai dapat duit. Itu sangat ngeri mau saksikan ini medsos. Kadang-kadang juga saya melihat hamba-hamba Tuhan itu like, suka. Untuk akhirnya nama ada di situ. Yang kita lihat selalu dia like yang bagus-bagus. Tapi yang pasti dia pernah lihat itu yang jahat-jahat. Tapi dia tidak melakukan kejahatan. Ini pengajaran bagi kita dengan orang tua juga. Ya syukurnya orang tua yang tidak tahu medsos. Ya. Tapi jangan lagi yang tahu medsos, tapi yang tahu Tuhan mau. Ini bahaya. Biar orang tahu segala sesuatu, tapi orang tahu mau sortir, orang tahu mau pilih. Ini jahat, ini baik, lakukan yang baik. Semua diperhadapkan bagi kita. Ini akhir zaman. Iblis semakin dekat, dia akan ditangkap, dibinasakan. Dia mencari orang, menjatuhkan orang, mencelakakan, membinasakan. Sebab itu jangan sampai iblis binasakan saya dan saudara. Mari kita tetap kuat iman, tetap berusaha apapun. Di hari-hari pergumulan masalahmu, jangan terlalu banyak menangis. Ya. Jangan terlalu banyak mengeluh, tetapi dalam pergumulan mengucap syukur. Karena dalam ucapan syukur itu justru Tuhan akan melihat keadaanmu. Tuhan tahu engkau susah. Tuhan tahu engkau bermasalah. Tapi jangan fokus di masalah, tapi lihatlah ke atas yang memperhatikanmu. Karena kadang-kadang kita gagal apa sebab menangis karena sayang diri, menangis orang punya orang so ambek, orang so bikin suka-suka, menangis orangnya tak mampu melawan. Saudara, ada Tuhan yang sanggup menolong kita. Kalau Tuhan tolong saudara sekarang aman, tenang di hati, kita mengasihi satu dengan yang lain. Ini kehendak saudara sekalian Tuhan kalau kita ingin masuk Yerusalem baru. Puji Tuhan, Tuhan memberkati firman Allah yang datang bagi kita. Kiranya memotivasi kita bahwa memang surga dan neraka itu ada dan kita sedang menuju ke sana. Firman Tuhan katakan yang menang. Artinya kita setia sampai langkah yang terakhir. Kita akan memiliki surga yang kekal. Tuhan memberkati dan kita mempersiapkan diri. Kita akan menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran.